A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam Inti dan dirahmati Allah. Jamaah. Yeay. Buat ibu-ibu yang lagi nonton nih ya, atau mungkin bapak-bapak yang lagi nemenin istrinya, mau nggak istrinya cantik? Mau dong. Siapa yang nggak mau istrinya cantik? Pasti mau. Ustazah mau istri cantik? Mau lah. Habib mau? Mau dong. Ustazah Siva mau cantik? Pasti. Jadi kan cantik itu kan nggak harus nambah. Ya. Enggak. Yang lama Yang diperbarui. Dirapihin. Kan di-upgrade ya, Bib ya? Di-upgrade. Di-upgrade. Tapi cantik ini Masya Allah luar biasa. Istri Nabi, istri Rasulullah SAW ini cantik-cantik ini Masya Allah luar biasa. Ya. Dan itu kecantikannya natural. Walaupun udah dihapus pakai pembersih tetap cantik. Nah sekarang bagaimana nih kita belajar nih buat semua jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Bisa tetap cantik walaupun tanpa make up atau natural. Temanya bagus banget. Temanya adalah awet muda ala istri Nabi. Alhamdulillah. Ini cantiknya natural, nggak terkontaminasi namanya dengan kosmetik nih jamaah ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Yeay. Nah pasti ibu-ibu yang di rumah juga mau nih Ustazah Siva nih. Betul, Pengen nanya nih, bener nggak sih orang zaman dulu itu bener-bener bisa awet muda, tetap cantik di usia yang udah berumur? Kenapa di zaman sekarang ini banyak orang yang terlihat lebih tua? Contoh, mohon maaf ya, mungkin sekarang saya umurnya sekian, Ya, tapi Mas Fadli anak-anak berapa yang sekarang? setengah, saya 26. 26. Ngakunya, Bukan 62. ya, ngakunya. Maksudnya Kan ini malam kan dipakai tidur jadi itu. Nah itu bagaimana, kenapa zaman sekarang ini kelihatan banyak yang lebih tua dibanding ya. kita-kita yang zaman-zaman dulu? Ya, Gimana betul. penjelasannya? Izin Mas Fadl. Fadli, izin guru saya, Habib Muhammad Masya Syahab, Allah, Ustaz sama-sama, Syam, Ustazah. para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah menyaksikan, dan semua jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para jamaah Islam itu indah sekalian, kita memang fitrahnya manusia pengen dilihat cantik bagi perempuan. Bagi laki-laki pengen dipandang tampan. Karena Allah juga indah dan suka terhadap hal-hal yang indah. Masya Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau Allah saja suka terhadap hal-hal yang indah, masa sih kita nggak mau meningkatkan keindahan yang sudah Allah berikan kepada kita? Maka semua perempuan pasti fitrahnya pengen cantik. Tidak terkecuali para istri Rasul ummahatul mukminin, Aisyatu wa Hafsatu wa Saudah, Sofiyatu Maimunatu wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kazajuwairiyah lil mu'minina ummahatu maradiyah. Itu dalam kitab Aqidatul Awam ya, Bib ya, disebutkan para istri Rasul semuanya pengen cantik. Tapi cantik yang seperti apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita lihat perbedaan kenapa orang zaman dulu itu lebih awet muda nih, kita lihat guru-guru kita nih. Masya Allah, insya Allah kelihatan masih kayak 30 lah mentok-mentok gitu ya. Emang 30? 30. Oh, emang Ustaz 30? Saya pikir 50. Oh belum ya? Kalau pulang ke Makassar ada Mas Fadli Masya bahaya. Allah. Jadi kenapa kelihatan lebih muda? Insya Allah yang pertama dari cara ibadahnya juga berbeda. Yang kedua ada wirid tertentu, zikir yang didawamkan, ada sholat nggak lepas zikir, nggak lepas puasa Senin Kamis, nggak lepas ibadah tahajud dan lain sebagainya. Yang kedua cara hidup. Orang zaman dulu cenderung cara hidupnya lebih sehat. Kalau kita lihat orang-orang kampung, orang-orang tua kita terdahulu makannya sayur-sayuran ya, lalap-lalapan, pengennya makan yang sehat-sehat. Beda dengan anak zaman now. Anak-anak kaum generasi Z milenial sekarang itu kalau makan maunya di mall, makan maunya yang lagi tren. Betul. Kita nggak tahu itu halal atau enggak, sehat atau tidak, yang penting keren gitu. Nah dari cara hidup, mengkonsumsi makanan saja berbeda. Olahraga kurang, konsumtif, makanan apapun dimakan, kemudian lagi tingkat stresnya lebih banyak. Kenapa? Karena dunia saat ini itu lebih mengutamakan segala hal. Salah satunya popularitas, yang kedua adalah gaya dan lain sebagainya. Jadi anak zaman sekarang dituntut untuk menyeimbangkan apa yang dia lihat di media sosial. Jadi banyak utang deh. Iya, akhirnya ngutang, pinjaman online di mana-mana, itu yang pertama. Maka kalau kita melihat cara hidup para ummahatul mukminin, Rasul SAW, bagaimana agar mereka awet muda? Pertama, Rasul itu hobi lomba lari sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita lihat dalam sebuah riwayat,
Rasul sama Aisyah itu cara bercandanya selain panggilan-panggilan sayang ya Humaira dan lain sebagainya, itu suka bercanda dengan lomba lari. Yuk kita lomba lari yuk, begitu waktu muda yang menang Aisyah. Kenapa? Masih kurus badannya. Ya sudah berapa tahun kemudian yang menang Rasul, itu jadi candaan suami istri sekaligus menambah kesehatan dalam tubuh dan itu berpengaruh untuk menambah awet muda. Maka kita contoh, boleh nanti ibu-ibu di rumah lomba lari sama suami ya, depan rumah atau dimanapun silahkan. Hati-hati, Yang kedua, jatuh kalau aspal sakit juga itu. yang kedua adalah yuk kita coba bangun malam, tahajud. Wa minal laili fatahajjat bih. Kita tahajud karena dari tahajud ini ada sir rahasia yang luar biasa. Di samping orang yang bangun tahajud, rajin dia mandi subuh. Nih insya Allah guru-guru kita makanya muda tiap subuh live. Ya, bener. tiap subuh ngaji, Tapi bangun. saya mau boleh jujur nih, Iya, Masya jarang Allah. mandi. Jarang mandi. Aja. Saya mandi sebelum Habib. Karena kalau menurut jurnal dari Iya. salah satu penelitian medis ya, orang yang rajin mandi pagi apalagi dengan air dingin itu bisa melepaskan hormon endorfin. Jadi hormon Woi, bahagianya lebih banyak. Masya Allah. Gitu, Terima kasih makanya menambah banyak awet muda. Ustazah Syifa atas Sama-sama, penjelasannya Allah tuh, a'lam. Bu, Pak, ya. Jadi kalau suami istri itu boleh saling bercanda, jangan ngebully. Bu, Ibu kok sekarang gendut banget sih? Pak, Bapak kok sekarang kok makin gendut banget? Jangan Jadi stres begitu, ya? stres. Kita lanjut nih, jamaah. Yeay. Nah, ini kita mau nanya sama Ustaz Syam. Ustaz Yeah. Syam ini Masya Allah, istrinya kalau saya perhatiin ini jarang dandan Ustaz Syam. Jarang, maksudnya Tergantung acara sih. iya, Tergantung aja. jarang termasuk orang yang jarang dandan. Kan Iya, ada iya, perempuan iya. yang keluar rumah udah pasti pakai Iya. lipstick. Ada gua orang yang katanya. gini Mas Fadli, Ah. dia dandan tapi kelihatan nggak kayak dandan. Oh, ada Iya, juga ada yang gitu. model muka. Tapi zaman sekarang ini banyak juga bapak-bapak nih, mohon maaf ya, Iya. bapak-bapak Iya. yang lagi nonton, pengen keluar nih kalau ketemu istrinya nih lagi jalan, istrinya kelihatan menor gitu. Iya, iya. Istrinya nggak Nah, nyaman. Aduh, aku nggak mau Pak, begini, ini terlalu menor. Udah cakep kata bapaknya gitu. Nah ini gimana nih Ustadz Syam nih ya? Jadi istrinya kayak main-mainan suaminya supaya bereksperimen biar kelihatan istrinya itu cantik tapi istrinya nggak nyaman. Apa yang harus dilakukan nih? Mohon izin penjelasannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Mama, saya Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amin, amin. waj'al li waziran min ahli. Amin amin Amin, amin ya amin, rabbal ya rabbal alamin. alamin. Apakah seorang istri mesti taat kepada suaminya? Jawabannya mesti taat kepada suami karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kecuali itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala karena detik-detik kehidupan Nabi SAW itu semuanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi mengatakan wanita taat kepada suaminya berarti itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika seorang istri taat kepada suaminya dalam keadaan apapun itu selama tidak melanggar syariat agama Islam, maka dia adalah sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata suaminya, "Saya lebih senang deh kalau kau pakai lipstik warna biru." Wah. Wah, agak aneh juga tuh suami ya. Agak lain ya, agak lain agak lain juga. suaminya. Dia warna ungu, warna apa subhanallah. Itu belum dilihat dulu kadar syariatnya. Oh, secara syariat ini tidak melanggar syariat. Tapi secara adat istiadat, secara Kebiasaan. kebiasaan orang, ini malah jadi dipandang orang, malah jadi suatu keanehan, malah jadi sesuatu yang menjatuhkan harga diri pasangan. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan dengan cara yang urf, meninggikan derajatnya. Jadi ditinggikan arafah, yang tinggi daripada derajatnya. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu karena alasan kau harus taat sama saya, akhirnya dia jatuh harga dirinya di hadapan orang lain. Saya nggak suka kau bersolek segala macam, akhirnya dilihat kucel sama orang lain. Subhanallah. Maka jangan sampai perintah suami juga akhirnya menjatuhkan daripada harga diri seorang perempuan, seorang istri. Maka dikembalikan lagi kepada istrinya. Jihan tuh kalau mau beli sesuatu, aku tanya balik sama dia, ya menurut kamu Kamu bagus ya, karena aku nggak ngerti yang begitu-begituan. Nah, iya. Iya, jadi kalau menurut kamu Karena aku bagus, nggak pernah pakai juga. Nggak, cuma pakai dulu sekali gitu kan. nggak pernah pakai juga. Contoh. Subhanallah. Ya baru ya semalam dia cobain. Baru semalam. Iya, Baru semalam dia cobain apa namanya lipstick warna merah. Subhanallah. Dia bilang menor nggak? Enggak kok, biasa aja, bagus kok. Biasa lipstick. lah. Biasa lah. Ya, salam. Berarti approve tuh, approve. Aku kan nggak terlalu kelihatan menor Kayaknya kok. endorse tuh. Bisa aja. Akhirnya dia nyalain lampu, pas nyalain lampu ternyata emang menor banget ya. Subhanallah.
Dan tidak cocok jujur ternyata, takut ya. subhanallah. Jadi dikembalikan lagi kepada pasangan. Tanpa bermaksud menggurau ataupun mengajari, semuanya berawal dan yang paling utama adalah komunikasi. Tidak semua yang diinginkan oleh suami itu ternyata bagus untuk istrinya. Dan tidak semua yang diinginkan oleh istri itu ternyata bagus untuk suaminya. Bayangin kalau saya selalu ngikutin apa katanya Jihan. Saya beda umur sama dia. Generasi dia, gayanya sudah beda dengan generasiku. Akhirnya dia bikin saya seperti ini gayanya, seperti ini gayanya, seperti ini gayanya. Awalnya kita menolak juga, tapi akhirnya juga bisa dikomunikasikan antar sesama keluarga. Subhanallah. Emang Kita mau lihat, nanya bedanya berapa tahun sih? Iya, dia mau Udah 8 ngomong. tahun. 8 Dia tahun. mau ngomong, saya generasi tua. Gitu, dia mau ngomong gitu, cuma nggak enak. Iya. Soalnya tadi bilang saya masih 30. Diperhalus. Iya. Jadi bukan candaan lokal ini ya. Kita kalau lihat postingan Mas Fadli gitu ya, kita sering memuji ini, mau ya Mas Fadli ngikutin Mbak Rani gitu ya. Dipaksa. Semua bajunya orang Rani sama gitu ya. Anak-anaknya mau ya Kalau ngikutin nggak emaknya gitu. pintu, Kita suka aduh. kagum gitu ngelihat Mas Iya, Fadli iya. postingannya. Masya Mau ya mereka ngikutin emaknya, anaknya udah pada gede loh. Tapi mau ngikutin emaknya. Ya, Hebat ya. artinya komunikasi antar Komunikasi. keluarga itu sangatlah penting. Dan jangan sampai al-ma'ruf ini hilang. Apa itu al-ma'ruf? Meninggikan derajatnya, ditinggikan posisinya, ditinggikan daripada harga dirinya. Jangan sampai keinginan kita yang misalnya dia sebagai seorang imam, kau harus taat kepada saya, justru malah menjatuhkan harga dirinya. Allah ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Syah Iya. atas penjelasannya. Nah kalau tadi ya dari suami yang memaksakan istrinya pengen menor gitu loh, pengen kelihatan wah kinclong gitu. Nah tapi ada juga ya yang mungkin suaminya ada kemauan, istrinya justru orangnya nggak mau. Dia tuh nggak suka dandan. Jadi terkesannya kalau dia nggak suka dandan itu kayak nggak ngerawat diri, Bib. Nah ini bagaimana nih? Takut ada juga yang bilang gini, udah deh kamu nggak usah dandan deh. Ada juga nih ya, suami bilang gini, kalau kamu ntar dandan, malah ntar dilirik orang, malah ntar kamu diambil orang. Nah, ini bagaimana nih menghadapi situasi yang seperti ini sekarang? Mau nih Cip, jelas aja, Bib. Fadol, silakan, Bib. Syifa, Mas Fadli. Berdasarkan pengalaman ya, Bib. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratil mustaqim dzil khuluqil azim nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Intinya sebenarnya kalau dalam bahasa Jerman, Jerman. Iya. Wah, ngeri juga nih Habib nih. jajaran kauman. Iya, Bahasa Jerman tuh cantik itu relatif. relatif. Ya, nggak semua cantik itu bisa dikatakan cantik. Betul. Ada orang yang biasa, misalnya istrinya kita lihat biasa, tapi akhlaknya bagus, Masya Allah. tutur bicaranya bagus, artinya khidmat kepada suami, cantik. Ya, itu cantik, maksudnya bisa dilihatnya Masya Allah, suaminya sampai betah di rumah. Ada yang cantik jadi bahasa Koreanya ilfil. Oh, itu Korea? Iya, baru tahu. Habis udah dirubah ya? Enggak. Bukan. Oh, gitu. Udah dirubah ya? Itu singkatan. Oh, iya. Inggris Jaksel nih. Oh, Inggris Jaksel. Artinya ilfil. Cantik. Kok kadang kan bilang cantik. Kok maaf misalnya kalau bahas dasar cantik kok bisa pisah sih misalnya gitu kan. Iya, Kan kadang-kadang kita mikir gitu kan. Iya. Nah, ini artinya Masya Allah mungkin di situ entah suaminya yang akhlaknya buruk atau istrinya akhlaknya buruk, kan kadang-kadang jadi ilfil, hilang tuh. Karena mungkin dari ada misalnya bangunin suami, bangun, hei bangun, ngopi. nggak ada Misalnya. nggak ada. Kan nggak ada yang seperti Iya. itu kan. Ngomong keras, artinya misal suami itu pulang kerja itu cemberut misalnya, itu artinya cantik jadi tidak cantik. Ada yang biasa saja tapi menjadi cantik. Jadi kalau saya nih Mas Fadli, Iya, ini Bib. pengalaman pribadi kan. Ya nggak apa-apa, kita dengerin kok. Iya. Artinya saya tidak suka istri saya berdandan. Oh gitu. Iya, saya pribadi betul-betul nih bukan. Alasannya, Bib? Ini nggak ada janji-janjian, Nggak ada. janjian-janjian, Alasannya. ya. Iya. Kita pengen denger alasannya Nggak kenapa? demen karena jadi menor itu berubah jadi nggak bagus menurut saya. Nggak asli gitu ya. Jadi apa ya, nggak enak lihat bukan aslinya gitu. Jadi istri saya tidak pernah berdandan. Ada sedikit-sedikit kalau mau tidur apa segala macam biasa itu. Artinya jadi saya suka tuh bersih aja. Jadi bersih itu saya lebih suka ketimbang berdandan. Nah, orang bisa jadi cantik dengan bersih tanpa berdandan, di antaranya
artinya dianjurkan banyak berwudu. Oh. Jadi orang banyak berwudu itu, Masya Allah, jadi orang yang biasa dengan dia berwudu, batal berwudu, tapi wudunya dipakai. Mungkin dipakai zikir, dia duduk sholat duha, dia zikir, Masya Allah, itu bikin cantik walaupun tanpa dandan. Masya Allah. Jadi bikin cantik tanpa dandan. Jadi pokoknya kita ngelihatnya, ah buat apa nikah lagi, cukup ya. Gombal. Masya Allah. Jadi gitu ya, ternyata buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, ini dari kita aja yang kumpul di sini, kita ini beda-beda tipe. Ada yang mungkin suaminya itu lebih suka istrinya berdandan. Ada yang suaminya tuh suka istrinya nggak berdandan. Jadi kembali lagi kepada suaminya masing-masing dari jamaah yang di rumah. Makanya kan cantik itu iya, relatif. Masya Ini Allah. suaminya yang berdandan. Ini suaminya berdandan terus ya. Iya. Nih, kita mau masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan bagus nih ya. Dari Instagram hamba Allah. Kita sebut saja dia hamba Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guruku. Saya dan suami pergi ke undangan pernikahan. Saya udah make up dan dandan cantik. Selama perjalanan saya tertidur. Ternyata suami saya malah mempertebal makeup saya tanpa pengetahuan, sehingga saya jadi menor. Apa hukum yang tepat bagi suami saya? Waduh, Dipikir mohon boneka kali. bantuannya. Ini hukumnya Aduh, apa nih buat suaminya ini? Masya Ustaz Syam, ini Saya jawab nih. tahu ini pasti suaminya ini niatnya baik ini. Nah. Ya kan, dia cuma mau mengupdate gitu ya. Nah. Tacap-tacap lah, Tacap istilahnya. gitu. Diulang lagi, retouch lagi. Siapa tahu waktu tidur udah luntur ya ditambahin. Cuma masalahnya bukan keahliannya. Bukan keahliannya. Bukan keahliannya. Pas bangun-bangun, loh kok saya pakai topeng gitu ya? Tapi kayaknya ini pas pulang ini suaminya tidur di garasi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa nih, jadi subhanallah. itu. Ini Bikin bukan, istrinya malu. Bukan curhatan Mas Pandi. Bukan, kalau saya Suaminya mah peka banget terima. ya. Hah? Hal terkecil sampai di Iya, detail makanya. Curhatan Ini Mas sebenarnya Fadli kayaknya. enggak. Iya. Kalau saya sih Ngaku alhamdulillah. aja. Enggak, Bib. Enggak. Enggak salah. Enggak salah. Enggak gitu. Kalau misalnya kayak gitu bahaya. Bukan cuma di garasi, tidur di luar pagar lagi. Kasihan istri saya kan sukanya gitu, foto-foto sama teman-temannya. Ya nanti kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, yang mau cantik seperti istri Nabi, jangan pindah channel dulu. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.